Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Katanya tidak perlu berhias untuk menjadi tampan, tidak perlu pujian untuk dicintai, tidak perlu kaya untuk bahagia, cukup Allah ridha. Saya ja'aluka indannas jamilan wa mahbuban wa sa'idan. Allah akan menjadikan kamu ketika kita dapat ridhonya Allah menjadi orang yang tampan, baik budi pekerti, wa mahbuban dicintai, wa sa'idan dan akan menjadi orang yang bahagia di hadapan manusia. Kita hidup di dunia ini fana, dunia ini sementara. Apa yang kita banggakan? Tidak kita bawa mati harta, jabatan, rumah mewah. Ada yang mengatakan bahagia kalau punya mobil mewah. Ada yang mengatakan bahagia kalau punya jabatan tinggi. Ada yang mengatakan bahagia kalau punya rumah bagus, bertingkat. Tapi ada mereka yang punya mobil mewah, tapi ia tidak bahagia. Punya jabatan tinggi, ia masuk, berusaha, bayar. Yang penting jabatan tinggi. Pengen bahagia, perlu jabatan tinggi, tapi ia tidak bahagia. Ada yang punya rumah bagus, rumah bertingkat, tapi ia tidak bahagia. Dari situ kita simpulkan bahwa bahagia tidak dapat diukur dari materi, bahagia tidak dapat diukur dari mobil, bahagia tidak dapat diukur dari jabatan seseorang. Bahagia yang sebenarnya adalah ketika kita taat perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi dari apa-apa yang dilarang Allah dan Rasulnya. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan ini Allah perintahkan kita untuk berpuasa. Allah perintahkan kita untuk berpuasa. Kutiba alaikumussyam. Diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Taat perintah Allah, bahagia. Supaya apa? La'allakum tattaqun. Supaya kamu menjadi orang-orang bertakwa. Wa qala fi ayatil ukhra innal muttaqin fi jannatin wa uyun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa adalah berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita udah melaksanakan perintah Allah puasa, bahagia. Agar apa? Jadi orang bertakwa, bahagia, masuk surganya Allah. Itu adalah kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Menjalankan puasa, jadi orang bertakwa, masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nikmat kebahagiaan apa lagi yang tentu kita harus syukuri, yakni nikmat kebahagiaan mau masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syifaul qulub biliqa'il mahbub. Obatnya hati adalah berjumpa dengan yang dicintai, berjumpa dengan yang dirindukan. Sebelum datang bulan Ramadan, orang-orang bertanya, kapan bulan Ramadan tiba? Kapan bulan Ramadan datang? Banyak yang menginginkan, banyak yang merindukan bulan Ramadan. Dan sedikit juga orang yang mengatakan, kenapa harus datang bulan Ramadan? Bulan Ramadan adalah bulan syahrul wal atos, bulan kelaparan. Tapi bagi mereka yang mengetahui apa-apa yang ada pada bulan Ramadan, rindu mereka, syifaul qulub, obat hati mereka. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lau ta'lamuna ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanah kulluha Ramadan. Jikalau seandainya umatku mengetahui apa-apa yang ada pada bulan Ramadan, latamannau an takuna sanah kulluha Ramadan. Tentu mereka akan ingin satu tahun full itu adalah bulan Ramadan. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang mengatakan bulan Ramadan adalah bulan kelaparan, bulan wal atos, bulan kehausan. Karena apa? Karena mereka tidak tahu apa-apa yang tersurat yang ada pada bulan Ramadan. Makanya kita harus bersyukur. Salah satu di antara hikmah datangnya bulan Ramadan, kita mengetahui orang-orang fakir, orang-orang miskin, ketika mereka tidak ada makanan, kita berpuasa, kita merasakan kelaparan, kita merasakan kehausan. Apakah Rasulullah pernah lapar? Pertanyaannya, apakah Rasulullah pernah lapar? Ada sebuah cerita yang diriwayatkan dari Abi Hurairah
Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar di suatu malam dari rumahnya dalam keadaan lapar. Di suatu malam yang gelap dalam keadaan lapar, beliau mencari di rumahnya makanan, tidak ada makanan. Ketika ia keluar rumah, beliau keluar rumah bertemu dengan siapa? Abu Bakar. Faqala Rasulullah, ya Abu Bakar, apa yang membuat engkau keluar, ya Abu Bakar? Faqala Abu Bakar, wallahi ma akhrajani illal ju'. Tidaklah saya keluar dari rumahku ya Rasulullah, kecuali saya dalam keadaan lapar. Dalam keadaan lapar engkau keluar ya Abu Bakar? Naam ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah wa Abu Bakar berjalan di gelap gulita, sedangkan manusia dalam keadaan tidur. Tiba-tiba Rasulullah wa Abu Bakar bertemu dengan siapa? Umar. Kemudian Rasulullah bertanya, apa yang menyebabkan engkau Umar untuk keluar di malam yang gelap gulita ini? Apa kata Umar? Tidaklah saya keluar wahai Rasulullah, kecuali dalam keadaan lapar. Kemudian Abu Bakar, Nabi Muhammad, Umar berjalan mencari makanan. Kemudian di salah suatu rumah, ia bertamu di seorang rajul, seorang laki-laki Ansor. Kemudian fadaqqal bab. Kemudian Rasulullah mengetukkan pintu. Kemudian dibukakan oleh seorang rajul Ansor. Marhaban bi Rasulillah, marhaban bi Abu Bakar, marhaban bi Umar. Kemudian seorang rajul tersebut mempersilahkan Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar duduk. Kemudian dihidangkan beliau ma'ul barid, air yang dingin. Kemudian dibikinin domba, dibuatkan sate, dihidangkan di depannya Rasulullah, di depannya Abu Bakar, di depannya Umar. Falamma intahau, ketika mereka selesai, akala Nabi Muhammad hatta syabi, wa akala Abu Bakar hatta syabi, wa akala Umar hatta syabi. Ketika ia selesai, fanazara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar wa Umar, ya Abu Bakar, ya Umar, la tas'alunna yauma idzin anin naim. Sungguhnya nikmat yang kau hadapkan sekarang, yang kau makan sekarang, akan dimintai pertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu di antara hikmah puasa, kita dapat merasakan lapar, dapat merasakan haus sebagaimana yang dirasakan oleh orang fakir, orang-orang miskin. Maka tentu seharusnya kita harus patut bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan salah satu di antara bulan ini, nikmat yang paling agung adalah bulan Ramadan. Kita masuk bulan Ramadan, maka apa katanya? Yakni bahagia orang yang masuk bulan Ramadan, ia sholat, ia tambahkan amal ibadahnya, kemudian keluar bulan Ramadan, ia diampuni dosa-dosanya. Sungguh merugi ketika ia masuk bulan Ramadan, ia tambah lalai, ia tinggalkan sholat, ia tidur seharian full, maka ia akan merugi, ia akan tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala setiap malamnya selalu berfirman, hal min sa'ilin fa'utihi su'alahu. Adakah orang yang meminta kepadaku, aku akan beri apapun yang ia minta. Hal minta ibn fa'atubu alaih. Adakah orang yang minta bertaubat kepadaku, aku akan ampuni taubatnya, aku akan terima taubatnya. Hal min mustaghfirin fa'ughfirulah. Adakah orang yang beristighfar kepadaku, kata Allah, aku akan ampuni dosa-dosanya. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah puncak untuk kita bersungguh-sungguh dalam membuat amal ibadah. Ramadan adalah puncak untuk kita serius, untuk kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Ridho Allah kita dapatkan, kebahagiaan apapun yang kita minta Allah akan kasih. Namun ridho Allah kita tidak dapatkan di bulan Ramadan ini, terus kebahagiaan apapun yang kita akan dapatkan pasti tidak ada. Tentunya ridhonya Allah kita lebih utamakan, ridhonya Allah dan Rasulnya kita lebih utamakan. Kita jalani apa-apa yang Allah perintahkan, dan kita jauhi apa-apa yang Allah larang dan dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu musta'an wa hituklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.